Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao mencibir saat dia melihat ke langit dan berkata perlahan, Tuan Kota, tolong jangan marah, impulsif adalah iblis di dunia ini. Jika pikiran seseorang dikaburkan oleh kemarahan, bagaimana mereka bisa bersenang-senang bersama? Saya tahu Anda masih memiliki beberapa trik di lengan baju Anda, tetapi saya sama, hanya orang idiot yang akan marah dan berkelahi. Liao Yangbing merasa pusing. Yunxiao telah sedikit mengubah apa yang dia katakan dan membalas budi. Dia menemukan bahwa pihak lain benar-benar murah, sangat murah sehingga dia tidak ingin menghancurkannya menjadi bubur, jika dia tidak berharga baginya. Yunxiao melihat bahwa pihak lain hampir selesai dengan amarahnya, dan dadanya akan meledak jika dia melanjutkan, jadi dia berkata, saya hampir sepenuhnya pulih dari luka saya, apakah ada yang bisa saya bantu, Tuan Kota Liao? Puff! Liao Yangbing memuntahkan seteguk darah lagi, yang berarti dia telah menyia-nyiakan kata-katanya. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan emosi yang rumit, dia sepertinya sedang mempertimbangkan apakah akan bertarung atau berdamai. Setelah sekian lama, dia akhirnya menekan amarahnya dan mengungkapkan senyum yang sangat jelek. Dia tertawa datar dan berkata, tentu saja aku tidak akan marah, ini salahku karena menyebabkan Tuan Muda Yun terluka ringan sekarang, jadi sudah tepat bagiku untuk mengobati luka-lukaku terlebih dahulu. Dia mengulangi pertanyaan yang dia ajukan sebelumnya, dan pembuluh darah di lengannya sedikit menonjol. Jika Yunxiao masih berpura-pura tuli dan bisu, dia akan membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untungnya, jawaban Yunxiao kali ini cukup mudah, bentuk aliansi untuk melawan keluarga Beiming. Hehe, kita semua akan melaut bersama, bukankah kita semua sahabat aliansi? Liao Yangbing kembali normal dan tertawa. Tuan Muda Yun adalah orang yang cerdas, dan Anda dapat melihat bahwa ada beberapa konflik antara Anda dan keluarga Beiming. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan super, dan kami hanyalah sekelompok tentara yang tersebar. Jika kita tidak bersatu, sulit untuk menjamin bahwa kita tidak akan menderita kerugian besar. Lalu, kesatuan seperti apa itu? Yunxiao bertanya dengan tenang. Pertama-tama, kedua belah pihak harus sangat tulus, kata Liao Yangbing dengan serius, hanya dengan begitu kita bisa damai. Dalam hal ini, Yunxiao menyela, Tuan Kota Liao, tolong bagikan pesan teks dengan kami. Yingluo ini. Liao Yangbing tercengang sejenak, dia tidak menyangka Yunxiao akan menangkap kata-katanya dan memintanya secara langsung, jadi, haruskah dia memberikannya kepadanya atau tidak? Jika dia memberikannya padanya, informasi dalam kata-kata itu sangat penting, bisa dikatakan sebagai alat tawar-menawar yang penting. Sayang sekali memberikannya begitu saja. Jika dia tidak memberikannya padanya, dia akan menamparkan wajahnya sendiri. Ini menempatkannya dalam posisi yang sulit, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Yunxiao tertawa dan tampak terkejut, mungkinkah Tuan Liao Kota itu bahkan tidak memiliki sedikit ketulusan ini? Yang disebut ketulusan hanya untuk membuat orang lain tulus padamu. Liao Yangbing tersipu dan menggertakkan giginya, tentu saja tidak. Bahkan jika Tuan Muda Yun tidak menyebutkannya, saya berencana untuk memberikannya kepada Anda nanti, karena kamu menyebutkannya lebih dulu, tidak ada salahnya memberikannya kepadamu sekarang. Dia melemparkan jimat giok, yang berubah menjadi cahaya biru dan menembak ke arah Yunxiao. Hati Yunxiao bergerak, tampaknya intervensi kuat dari keluarga Beiming telah membuat rubah tua ini merasa sangat tidak nyaman, jadi dia tidak ragu untuk memotong dagingnya sendiri untuk mencari aliansi. Yunxiao mengambil jimat giok di tangannya dan mengirim aliran indera ilahi ke dalamnya untuk membaca informasi di dalamnya. Kemudian, pupil matanya menyusut dan kembali normal, tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya, tetapi dia sepertinya berpikir keras. Liao Yangbing telah memperhatikan ekspresi Yunxiao. Ketika dia melihat bahwa Yunxiao begitu tenang, dia tidak memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang dia, namun, dia tidak terburu-buru dan hanya menunggu dengan tenang. Pihak lain secara alami akan dapat menilai keaslian konten. Setelah beberapa saat, Yunxiao akhirnya berkata, pesannya benar, ketulusan Tuan Kota Liao memang bukan hanya kebohongan, saya sangat tersentuh. Hehe,
Tidak perlu disentuh, saya berharap kita bisa saling menjaga selama operasi dan tidak membiarkan keluarga Beiming menang. Liao Yangbing terkekeh dan tampak lega, ngomong-ngomong, aku juga akan pergi ke kota bulan merah dalam waktu setengah bulan, saya berharap untuk melihat apakah saya dapat menemukan beberapa peluang di akhir dunia. Tuan Muda Yun memiliki hubungan yang sangat baik dengan kota bulan merah, jadi saya harap Anda dapat merawat saya ketika saatnya tiba. Yun Xiao tersenyum tipis, itu adalah kesalahpahaman besar untuk mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan kota bulan merah. Namun, di mata Liao Yangbing, dia berpikir bahwa pihak lain telah setuju, dan suasana hatinya langsung terangkat, meskipun dia adalah seorang tuan dan raja kota Haiti, di tempat seperti kota bulan merah, dia hanyalah antek yang tidak berarti, dengan kenalan yang bisa diandalkan, dia merasa lebih nyaman. Liao Yangbing melemparkan tas penyimpanan ke Yun Xiao dan berkata, ada beberapa batu primordial kelas tertinggi di sini, sebelum aku memanggil Tuan Muda Yun, aku menghancurkan banyak batu primordial, ini seharusnya merupakan kompensasi yang cukup, bukan? Petik 2. Yun Xiao meliriknya dan menemukan bahwa itu hanya sedikit lagi, dia tersenyum dan berkata, aku bisa lebih merasakan ketulusan Tuan Liao kota sekarang. Keduanya saling memandang dan tersenyum, setelah beberapa kata yang tidak relevan, mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan pergi. Beberapa saat setelah mereka berdua pergi, pilar air laut yang menyembur ke langit berangsur-angsur menjadi lebih tipis dan menghilang dari laut, namun, pusaran air di laut masih bergulir dan mengaduk wilayah laut di sekitarnya. Pada kedalaman pusaran air yang tidak diketahui, sekelompok prajurit suku laut dengan perasaan di kepala mereka dan lapisan cangkang transparan di tubuh mereka berkumpul dalam lingkaran ketakutan, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian, dan mereka memegang garpu baja di tangan mereka berjaga-jaga seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, dan mata mereka yang menonjol menatap puncak pusaran air. Ada ratusan dari mereka, dan tidak ada yang tahu dari ras apa mereka berasal, mereka menghabiskan waktu lama dalam keterkejutan, tidak berani bergerak. Salah satunya adalah pria yang sedikit kekar, dia tampaknya adalah pemimpin klan-klan ini, kultivasinya berada di alam kehormatan bela diri tingkat rendah, wajahnya pucat dan ekspresinya gugup tak terlukiskan. Setelah sekian lama, dia berdehem dan berkata, sepertinya tidak ada lagi gerakan, Mingbu, pergi dan periksa apakah kedua ahli itu telah pergi. Anggota suku laut yang sedikit lebih panjang menggigil, dan ketakutan muncul di matanya yang besar dan menonjol, dia tidak ingin pergi, tetapi dia tidak bisa melanggar perintah pemimpin klannya, dia masih dengan berani berenang perlahan. Setelah sekian lama, selama malam, Mingbu muncul kembali di depan semua orang dan berteriak, ayo pergi. Mereka semua pergi, tidak ada ahli di luar. Huala, orang-orang dari berbagai ras semuanya menghela nafas lega, aura keras itu tiba-tiba menghilang, satu persatu, mereka membungkukkan tubuh mereka dan berenang di laut. Pemimpin klan juga menghela nafas lega, masih ada jejak ketakutan di matanya saat dia berkata, salah satu manusia setidaknya memiliki kultivasi 9 alam surga, meskipun manusia sering keluar untuk berburu binatang laut di perairan pantai, jarang ada ahli yang begitu menakutkan untuk muncul. Pemimpin klan, kami dianggap sebagai klan laut tingkat tinggi, dan kami menguasai 10.000 mil laut di sekitarnya, mengapa kita tidak memilih tempat yang lebih dalam untuk menetap? Kami hidup dalam ketakutan sepanjang hari di dekat laut, dari waktu ke waktu, anggota klan kita akan bertemu dengan para ahli manusia itu dan mati, kata Mingbu dengan ketakutan yang tersisa. Kata-kata Mingbu segera mendapat persetujuan dari kebanyakan orang, tetapi ada juga beberapa lelaki tua yang menghela nafas dan menggelengkan kepala, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi. Pemimpin klan juga menghela nafas, ai, mengapa saya tidak mau? Namun, perjuangan di dalam laut dalam bahkan lebih intens, meskipun kami berada di dekat laut, setidaknya kami aman dan stabil, apalagi perairan pesisir bersentuhan dengan manusia, ras kami juga memikul perintah keluarga kerajaan, untuk memantau manusia dan membangun garis pertahanan pertama di dekat laut. Mingbu dan banyak anggota muda dari suku udang liar surgawi terkejut, Mingbu berkata, pantau manusia dan bangun garis pertahanan pertama. Bagaimana kita bisa menanggung beban yang begitu berat? Selain itu, mereka menjaga wilayah laut tanpa alasan, dan keluarga kerajaan bahkan tidak memberi mereka keuntungan apapun. Diam,
Ekspresi pemimpin klan itu sangat berubah saat dia dengan marah menegur, beraninya Anda berbicara begitu blak-blakan kepada keluarga kerajaan. Apakah kamu ingin mati? Dia melepaskan auranya, dan Ming Bu segera memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Pemimpin klan memandang Ming Bu yang ketakutan dan berkata dengan dingin, hati-hati dengan pintu keluar. Tidak apa-apa jika kamu mati, tapi jangan menyeret ras kami bersamamu. Ming Bu menganggukkan kepalanya berulang kali, tubuhnya gemetar. Pemimpin klan kemudian melembutkan nadanya dan berkata, sebenarnya ada manfaatnya, di wilayah laut di bawah kendali klan laut manapun, kurang lebih akan ada ketidakpuasan dan perlawanan dari klan di bawah mereka sering diganti, dan di 10.000 mil laut dekat laut, ada 2 atau 3 kelompok klan laut yang setara dengan kita, tetapi mereka tidak pernah berani melanggar perintah klan kita. Apakah menurutmu kekuatan klan kita yang membuat mereka gemetar? Ada juga sumber daya yang disumbangkan klan ini setiap tahun. Dia mendengus, apakah Anda pikir mereka tidak memiliki kemarahan di hati mereka dan tidak ingin menggantikan kita? Itu semua karena kami tidak memperjuangkan posisi penguasa kami, tetapi karena itu diberikan kepada kami oleh keluarga kerajaan Donghai. Siapa yang berani melawan? Generasi muda dari suku udang liar surgawi tercengang ketika mendengar ini, baru sekarang mereka tahu bahwa ada rahasia di balik ini. Pemimpin klan tampak sedikit lelah saat dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua boleh pergi, ingatlah untuk melakukan semua jenis inspeksi, terutama dalam beberapa hari ke depan, ketika istana dapat mengirim utusan, Anda harus menerimanya dengan baik dan memberi kesan yang baik kepada keluarga kerajaan. Iya. Semua orang menjawab, dan saat mereka hendak pergi, wajah mereka tiba-tiba berubah, sekelompok bayangan berenang dari kejauhan, dan aura besar yang mereka pancarkan tidak disembunyikan sama sekali, mengejutkan semua orang yang hadir. Jumlah orang dalam bayang-bayang hampir setara dengan seluruh suku laut. Pemimpin suku dari suku udang liar surgawi terkejut, dia buru-buru berteriak, kamu berasal dari suku mana? Beraninya kamu memasuki wilayah laut di bawah kekuasaan suku udang liar surgawiku tanpa peringatan. Beraninya Anda, suaranya sangat keras, dan bergema di dasar laut, langsung masuk ke telinga semua orang, namun, bayangan di depan mereka tidak bergerak sama sekali. Segera, itu muncul di atas semua orang, ada ratusan orang, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi galak, mereka semua ahli. Ras macam apa kamu? Patriark klan Tian Ye bertanya dengan kaget, saya adalah komandan perairan pesisir yang dibekalkan oleh keluarga kerajaan Laut Timur, dan saya bertanggung jawab atas Suan Ni ini dengan Royal Order. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan ekspresi ngeri muncul di matanya, karena dia sudah melihat bahwa di kapal perang di depan kerumunan, naga sejati kuno diukir. Saat ini, tempat ke-11 berjarak 60 suara dari tempat ke-10, jaraknya cukup besar, dan masih ada 6 jam hingga akhir bulan, saya tidak berpikir dia bisa masuk ke 10 besar, mau tidak mau saya merasa sedikit menyesal, ini adalah hasil terbaik yang pernah saya capai di peringkat bulanan, terima kasih, semuanya. Di dalam 4 lautan, hanya keluarga Bo dan keluarga kerajaan 4 laut yang berani menggunakan naga sejati sebagai simbol. Begitu pemimpin suku dari suku udang liar surgawi melihat simbol ini, dia segera menutup mulutnya dan berlutut ngeri, dia merangkak di tanah dan berkata sambil gemetar, kepala klan Tian Ye, Paman Ming, memberi penghormatan kepada utusan Tuhan dari istana. Hati Paman Ming dipenuhi dengan ketakutan saat ini, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Biasanya, hanya 2 atau 3 utusan dari keluarga kerajaan yang akan keluar untuk berpatroli, kali ini, sebenarnya ada lebih dari 100 dari mereka jelas tidak sederhana, kekuatan ini cukup untuk memusnahkan seluruh suku udang liar surgawi. Ketika orang-orang dari keempat sisi mendengar ini, mereka semua berlutut dengan ngeri, terutama Ming Bu, yang sangat ketakutan hingga keberaniannya hampir hancur. Kapal perang itu hanyalah tiruan dari kapal perang tipe 8 manusia, dan terlihat lebih mengesankan. Meskipun suku laut kaya akan sumber daya, alkemis dan artefak mistik sangat langka, dan mereka dilarang berdagang dengan manusia, jadi, mereka yang bisa mengendarai kapal perang kelas 8 sudah menjadi eksistensi yang paling kuat. Suara malas datang dari kapal perang, apakah kamu yang mengirim pesan ke istana, mengatakan bahwa kamu menemukan peti mati batu dengan simbol naga sejati? Ya, itu benar. Ketika saya berpatroli di laut beberapa hari yang lalu,
saya menemukan peti mati batu tergeletak dengan tenang di dasar laut, kata Paman Ming, gemetar. Selain semua jenis pola di atasnya, ada juga simbol naga sejati yang tercetak di atasnya. Karena itu, saya tidak berani bertindak gegabah dan segera mengirim pesan ke istana, menunggu perintah lebih lanjut. Suara dari kapal perang datang lagi. "Yah, kamu sudah melakukannya dengan baik. Di mana peti mati batu sekarang? Bawa saya ke sana." Petik 2. Paman Ming segera bangkit dan dengan hati-hati memimpin jalan. Anggota klan Tian Ye lainnya tetap berlutut di tanah, tidak berani bangun. Segera, sekelompok orang tiba di daerah laut biasa. Sebuah peti mati batu diam-diam dimasukkan ke dasar laut, hanya sebagian kecil dari itu yang terbuka, tetapi naga sejati yang jelas mark terukir di atasnya. Ini adalah peti mati surgawi pengumpul kehidupan dari Laut Utara. Suara pria di kapal perang itu membuatnya terkejut. Saat berikutnya, dia melihat sosok tinggi dan kokoh muncul di depan peti mati surgawi yang mengumpulkan kehidupan dan mengamatinya dengan cermat. Sosok itu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh peti mati. Segera, segel muncul dan memancarkan cahaya 7 warna. Pria itu sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tangannya menunjukkan mantra aneh. Satu persatu, dia menunjuk ke peti mati batu. Dengan setiap titik, cahaya 7 warna sedikit meredup, dan akhirnya menghilang sama sekali. Pria itu dengan lembut menepuk peti mati, dan tutup peti mati yang berat itu terbuka. Wajah pucat tapi tampan muncul di depannya. "Runxiang dari Laut Utara." Murid pria itu berkontraksi saat dia berseru. Dia buru-buru memasukkan tangannya dan menemukan bahwa Ruo Xiang telah jatuh ke dalam koma yang ekstrim, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Peti mati surgawi pengumpul kehidupan adalah alat penyelamat jiwa yang digunakan oleh keluarga kerajaan Laut Utara. Setelah diaktifkan, peti mati surgawi bisa membawa orang jutaan mil ke arah laut dalam sekejap. Pada saat yang sama, itu akan mengaktifkan pertahanan dan formasi penyelamatan jiwa. Itu juga akan mengirim koordinat peti mati surgawi langsung ke Istana Laut Utara. Ekspresi pria itu menjadi gelap saat dia melihat Runxiang, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Runxiang dari Laut Utara juga sangat terkenal di antara 4 laut, dan hanya ada sedikit di generasi muda yang bisa menandinginya. Siapa yang melukainya begitu parah? Dikabarkan bahwa dia memiliki harta rahasia naga padanya. Saya ingin tahu apakah itu masih ada. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia merogoh peti mati batu. "Pak!" Tiba-tiba, tangannya terpukul, dan dia tersentak keluar dari peti mati batu. Peti mati surgawi pengumpul kehidupan tiba-tiba bergegas keluar dari dasar laut dan terbang mundur puluhan meter sebelum berhenti. Karena tutup peti mati sudah dibuka, seluruh tubuh Yun Xiang terungkap kepada semua orang. Wajah pucat itu tiba-tiba membuka matanya, dan tatapannya seperti pisau saat menatap lurus ke arah pemuda itu. "Guang Yi, ini kamu. Kamu berani menyentuhku." Wajah Runxiang berputar di peti mati surgawi pengumpul kehidupan, dan matanya dipenuhi amarah. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa mengambil satu langkah pun keluar dari peti mati surgawi. Tanpa teknik pengumpulan kehidupan di peti mati surgawi, dia mungkin akan mati saat dia melangkah keluar. Jika Guang Yi ingin membunuhnya sekarang, itu akan semudah membalikkan tangannya. Guang Yi juga terkejut. Dia tidak berharap pihak lain tidak pingsan, tetapi memasuki keadaan memperbaiki diri dengan animasi yang ditangguhkan, dan sangat waspada. Dia mendengus dingin dan berkata dengan nada aneh, Aku tidak berpikir sepupu yang lebih tua Runxiang akan benar-benar bangun. Kamu membuatku khawatir tanpa alasan." Dalam satu kalimat, dia mengubah keinginannya akan harta rahasia naga menjadi kepedulian dan cinta. Ruo Xiang mendengus berat karena pihak lain telah mengatakan ini. Dia tidak bisa mengeksposnya atau tidak menghargainya. Jika tidak, dia mungkin benar-benar selesai. Pikiran Guang Yi bergerak seperti kilat. Karena Runxiang sudah bangun, dia pasti tidak bisa membunuhnya. Karena peti mati surgawi berisi teknik rahasia yang bisa langsung menghubungi Istana Laut Utara. Dia tidak tahu apakah Runxiang telah mengirim pesan kembali. Tetapi jika dia membunuh Runxiang dengan gegabah, itu pasti akan menyebabkan perang di antara ras laut, dan itu benar-benar akan menjadi bencana bagi 4 laut. Setelah dia mengambil keputusan, dia mengungkapkan senyum lembut dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana saudara sepupu berakhir seperti ini. Ini benar-benar mengejutkan adik laki-laki sepupu."
Ruo Xiang juga merasa bahwa pihak lain tidak memiliki permusuhan, jadi dia menghela nafas lega dan berkata, "Ini cerita yang panjang, sepupu, tolong bantu saya menghubungi Istana Laut Utara dan meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk membawa saya kembali." Oh, mata Guang Yi berkedip dan dia bertanya tanpa mengubah ekspresinya, "Saya pernah mendengar bahwa begitu peti mati surgawi pengumpul kehidupan diaktifkan, itu akan mengirim koordinat lokasinya kembali ke Laut Utara, mungkinkah ada kesalahan? Atau apakah ada yang salah dengan peti mati surgawi yang mengumpulkan kehidupan?" Ekspresi Ran Xiang tiba-tiba berubah, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa ini tidak baik. Peti mati surgawi pengumpul kehidupan memang memiliki fungsi seperti itu, tetapi pesan itu telah dikirim selama berhari-hari, dan tidak ada seorang pun dari Laut Utara yang datang menemukannya. Saat ini, bahkan Run Xiang tidak yakin apakah ada masalah dengan pesan itu. Jika mereka memastikan bahwa ada masalah, pihak lain mungkin akan membunuh mereka secara langsung. Ruo Xiang menekan ketakutan di hatinya dan berteriak dengan tegas, "Guang Yi, apa artinya ini? Apakah kamu mencoba membunuhku?" Pikiran batin Guang Yi telah dilihat olehnya dan dia menjadi sedikit ragu-ragu. Akhirnya, dia tersenyum, "Sepupu, apa yang kamu katakan? Keluarga kerajaan dari 4 laut semuanya adalah saudara laki-laki dan perempuan." Kata-kata sepupu benar-benar membuat sepupu merasa sangat kecewa. "Ada baiknya kamu tidak," kata Ran Xiang dingin, "jika tidak, jika Anda menyebabkan perang di antara ras laut, bahkan ayah kekaisaran Anda tidak akan dapat melindungi Anda." Hati Guang Yi tersentak hebat, memikirkan konsekuensinya, itu memang bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Dia segera menghilangkan gagasan untuk membunuh dan merebut harta karun itu, senyum di wajahnya menjadi tulus. "Sepupu terlalu banyak berpikir, saya kebetulan memiliki sebotol susu roh Laut Timur saya yang tak terhitung jumlahnya dengan 3 tetes di dalamnya. Obat roh yang dikabarkan bisa menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan daging dari tulang hanya dengan setetes." Ekspresi Ran Xiang berubah saat dia berkata dengan kaget, "Hehe." Guang Yi mengeluarkan botol putih kecil dan tersenyum, meskipun tidak dibesar-besarkan seperti yang dikatakan rumor, itu memang obat penyembuhan suci, bahkan dengan cedera sepupu saat ini, saya pikir 2 tetes sudah cukup. Kalau begitu terima kasih, adik laki-laki sepupu, cepat berikan padaku." Ran Xiang berkata dengan cemas. "Memberi." Guang Yi mengungkapkan ekspresi berlebihan dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, "Sepupu, kamu tidak tahu ini, tetapi susu roh tahun yang tak terhitung jumlahnya sangat berharga bahkan di Istana Donghai. 1 tetes diberikan kepada saya oleh ayah, yang lainnya diam-diam diberikan kepada saya oleh ibu karena sakit hati, adapun setetes terakhir ke saya, hehe, kamu tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu." Singkatnya, susu spiritual ini sulit ditukar bahkan dengan 10.000 emas. Sepupu yang lebih muda juga sangat penasaran dan tidak tega memberikannya. Karena sepupu yang lebih muda tidak tahan untuk memberikannya, tetapi masih mengeluarkannya untuk dilihat kakak laki-laki, maka pasti ada syaratnya, kata Ran Xiang dengan tenang. Guang Yi tersenyum, memang benar bahwa Laut Timur kekurangan sumber daya dan tidak dapat dibandingkan dengan Laut Utara. Sepupu, kudengar sepupu itu memiliki beberapa harta rahasia naga sejati. Ekspresi Ran Xiang berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, rencana sepupu yang lebih muda bagus. Jangan bilang kamu berpikir untuk menggunakan susu roh ini untuk ditukar dengan harta rahasia naga sejatiku. Guang Yi tersenyum rendah hati, harta karun rahasia naga yang sebenarnya hanya dapat digunakan saat Anda masih hidup. Saya tidak tahu apakah sepupu masih bisa bertahan hidup dengan menggantung di peti mati surgawi pengumpul kehidupan. Jika Anda mati secara tidak sengaja, apa gunanya harta karun rahasia naga yang sebenarnya? Petik 2. Peti mati surgawi ini cukup untuk melindungiku dari kematian. Ketika orang-orang dari Laut Utara tiba, mereka secara alami akan memiliki cara untuk menyembuhkanku. Ran Xiang mendengus marah. Oh, sepupu, apakah kamu begitu percaya diri untuk mengirim kembali koordinat peti mati surgawi? Guang Yi mencibir, jika terjadi kesalahan dan Anda menunda perawatan sepupu, jangan bicara tentang apakah Anda dapat menyelamatkan hidup Anda, bahkan jika Anda bisa, jika itu memengaruhi yayasan seni bela diri Anda, konsekuensinya akan mengerikan. Hehe. Sepupu, kamu harus menjadi orang yang cerdas. Tentu saja, saya pasti akan membantu sepupu saya untuk memberitahu istana tentang Laut Utara.
Namun, aku diperintahkan untuk meninggalkan istana kali ini, saya hanya bisa kembali setelah menyelesaikan misi saya, yang akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun. Hati Ruo Xiang terbakar amarah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Guang Yi persis seperti yang dia khawatirkan. Baiklah, aku akan berubah. Beri aku 3 tetes susu spiritual. Setelah memikirkannya, Ran Xiang akhirnya merasa bahwa tetap hidup lebih penting, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata. Mata Guang Yi bersinar dengan gembira, tetapi dia masih berseru berlebihan, "3 tetes. Berapa banyak harta rahasia naga yang dimiliki sepupu? Apakah kamu ingin menukar 3 tetes susu spiritual dengan beberapa tetes lagi?" Ruo Xiang hanya merasakan seteguk amarah menyerang jantungnya, dan dia hampir pingsan karena marah. Tentu saja, Guang Yi berkata dengan serius, sepupu tahu betapa berharganya dan efek dari susu roh yang tak terhitung jumlahnya, ini sama sekali tidak kalah dengan harta karun rahasia naga yang sebenarnya. Selain itu, sepupu sedang menunggu untuk menyelamatkan hidupnya sekarang, harta karun naga sejati dengan imbalan setetes susu roh. Puff! Ketika Ruo Xiang mendengar harga ini, dia akhirnya memuntahkan seteguk darah. Dia sangat marah sehingga dia gemetar di peti mati surgawi dan berkata dengan marah, "Tersesat. Kamu orang yang tercela. Bahkan jika aku mati, aku tidak menginginkan susu spiritualmu." Wajah Guang Yi menjadi gelap dan dia mendengus. Kata-kata kakak laki-laki Biao terlalu menyakitkan. Jika Anda tidak ingin menukar maka jangan menukar. Kamu memiliki kebebasan untuk membeli dan menjual. Apakah ada kebutuhan untuk mengutuk? Setelah dia selesai berbicara, dia menyimpan susu spiritual dan berkata, "Jika saudara sepupu telah memikirkannya, kamu bisa datang dan menemukanku kapan saja. Saudara sepupu mungkin harus tinggal di perairan pesisir untuk sementara waktu. Oh benar, untuk mencegah siapapun mengganggu penyembuhan sepupu, sepupu akan menyegel area tersebut dalam jarak 1.000 mil untuk memastikan keselamatan sepupu." Ketika Ruo Xiang mendengar ini, ekspresinya semakin berubah, dan dia segera mengerti apa yang dipikirkan pihak lain. Jika Guang Yi menyegel sekeliling, bahkan jika Istana Laut Utara mendapatkan informasi dan koordinat, mereka tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Ini setara dengan menempatkannya di bawah tahanan rumah dan bersembunyi. Master Pencipta berada di peringkat ke-11, yang kurang 30 suara dari tempat ke-10, sangat disayangkan bahwa bulan itu akan berakhir dalam 1,5 jam. Dia telah membuka saluran sedikit terlambat, jika tidak, dia akan masuk 10 besar. Setelah tengah malam ini, bulan baru akan dimulai. Buah-buahanku yang tersayang, ingatlah untuk memilihku setelah kamu bangun. Suara bulanan plus, suara rekomendasi, saya ingin semuanya. Selama periode waktu ini, meskipun luka Ran Xiang telah ditekan di peti mati surgawi pengumpul kehidupan, mereka masih menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika dia tidak segera dirawat, dia takut yayasan seni bela dirinya akan benar-benar hancur. Guang Yi, jangan pergi. Setelah menimbang pro dan kontra, Ruo Xiang akhirnya memanggil Guang Yi, yang hendak pergi. Oh, apakah sepupu berubah pikiran? Wajah Guang Yi sombong, senyum main-main di bibirnya, dia sepertinya berharap bahwa dia akan berubah pikiran. Aku tidak bisa memberimu harta karun rahasia naga yang sebenarnya, tapi aku bisa menukarnya dengan sesuatu yang lain, kata Ran Xiang dengan ekspresi gelap. Ekspresi Guang Yi sedikit berubah dan dia mencibir, "Sepupu, kamu pasti bercanda, nilai susu spiritual yang maha kuasa begitu tinggi sehingga hampir setara dengan memiliki kehidupan ekstra, tanpa artefak naga, aku tidak akan menukarnya bahkan jika itu kristal naga." Dengan ekspresi tenang, Ruo Xiang berkata dengan acuh tak acuh, "Darah naga pertama." Apa? Seluruh tubuh Guang Yi gemetar seolah-olah dia telah disambar petir. Dia sangat terkejut sehingga dia mundur dan berkata dengan ngeri, "Apakah kamu bercanda? Kamu memiliki darah naga pertama." Tidak hanya Guang Yi, tetapi ratusan tentara suku laut di belakangnya juga terkejut dan bahkan menyebabkan keributan. Prajurit ini semuanya tinggi secara tidak normal, dan wajah mereka ganas. 2 taring besar mengambil setengah dari wajah mereka, dan kulit tebal mereka memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Mereka adalah cabang dari klan Paus Gigi Tengah dari ras laut, dan mereka juga ras super yang superior. Mereka secara alami memahami nilai darah naga pertama.
Yang disebut naga pertama adalah nenek moyang generasi pertama dari 4 klan kerajaan laut, dia juga keturunan yang paling dekat dengan naga sejati, tepat di bawah naga sejati. Paman Ming berdiri di samping dengan ketakutan dan kehati-hatian, dia tidak benar-benar mengerti percakapan antara keduanya, dan dia juga tidak ingin mengerti, dia hanya tahu bahwa itu adalah keberadaan yang tidak bisa diprovokasi. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan yang tak tertahankan. Guang Yi mendengus dingin, sejak kapan sepupu begitu suka bercanda? Jika kamu memiliki darah naga pertama, mengapa kamu tidak menggunakannya dan menyerahkannya padaku? Tentu saja itu bukan darah asli naga pertama, tapi itu sangat dekat. Kamu bisa merasakannya. Seberkas cahaya merah melesat keluar dari peti mati surgawi, itu hanya jejak darah Qi. Guang Yi tidak terlalu memikirkannya dan tertawa dingin, yang disebut sangat dekat adalah omong kosong. Kakak sepupu, jangan pernah memikirkan Ying Luo. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan ekspresi tertegun muncul di wajahnya, kemudian, itu adalah kejutan, dan kemudian sangat terkejut. Di sisi lain, Ruo Xiang terus tersenyum dingin, seolah-olah dia sudah menyangka bahwa dia akan memiliki ekspresi seperti itu. Kasaya berdarah ini, kasaya berdarah ini. Wajah Guang Yi memerah karena kegembiraan saat dia berkata dengan cemas, dari mana darah ini berasal? Apa yang sedang terjadi? Ini benar-benar dipenuhi dengan bau naga pertama. Ini bukan sesuatu yang harus diketahui oleh adik laki-laki sepupu, kata Ran Xiang dingin, apakah Anda ingin menukar atau tidak? Katakan saja. Guang Yi menekan kegembiraannya dan memutar matanya, dia tersenyum, karena saudara sepupu masih memiliki hal yang baik, maka tentu saja saya akan menukarnya, 1 tetes susu roh tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk 10 tetes darah ini. Guang Yi, jangan berakting di depanku, nilai darah ini tidak terukur, itu bahkan lebih tinggi dari harta karun rahasia naga yang sebenarnya. 1 tetes darah untuk 3 tetes susu roh Anda, jika tidak berhasil, lupakan saja, saya hanya akan bisa bertahan sedikit lebih lama dengan cedera saya. Wajah Ruo Xiang tenang, seolah-olah dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi, dan dia perlahan menutup matanya. Ekspresi Guang Yi berubah dan dia berpikir, jika itu benar-benar darah naga pertama, setetes pasti sepadan. Namun, darah ini jelas rusak, bahkan jika saya meminta setetes, kemungkinan garis keturunan kembali ke keadaan leluhurnya tidak tinggi. Selama ada 2 tetes, aku akan menukarnya. Darah asli naga pertama juga merupakan item dari alam ilahi 10 arah, dengan 1 tetes, seseorang bisa mendapatkan lebih dari 50% peluang atavisme, selama seseorang memilih anggota klan naga dengan bakat yang layak dan mengkonsumsinya, pada dasarnya seseorang akan dapat mencapai atavisme dengan pasti. Adapun nilai inferior Ruo Xiang, meskipun kekuatan garis keturunannya sudah sangat dekat, tingkat garis keturunannya tidak dapat dinaikkan ke peringkat ke-10, dan perbedaan efeknya sangat besar. Setelah dia mengkonsumsi 3 tetes darah ini, garis keturunannya telah mencapai atavisme, yang memungkinkannya untuk mengintegrasikan sejumlah besar harta rahasia naga sejati, jika tidak, dengan kekuatan garis keturunan dari 4 keluarga kerajaan laut, tidak mungkin untuk mengintegrasikan 4 harta rahasia. Ruo Xiang, yang telah mencapai atavisme dalam garis keturunannya, tidak lagi membutuhkan darah semacam ini, dia hanya memiliki 2 tetes tersisa padanya sekarang, dia awalnya berencana untuk menukarnya dengan harta rahasia naga dengan keluarga kerajaan di wilayah laut lainnya, tetapi sekarang dia terluka parah, dia tidak punya pilihan selain berpisah dengannya. Ruo Xiang memikirkan kondisi Guang Yi dan berkata, 3 tetes susu spiritual tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sepotong kristal naga, saya hanya memiliki 2 tetes tersisa, saya tidak punya lebih. Ekspresi Guang Yi berubah beberapa kali, dia hanya memiliki 1 kristal naga, dan itu adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun di istana. Namun, ketika dia memikirkan rasa darah, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, bagus. Ubah. Dia mengeluarkan botol giok dari tubuhnya dan melemparkannya ke Yun Xiang bersama dengan sebuah kotak. Dalam kondisinya saat ini, pihak lain tidak takut dengan trik apapun. Ruo Sang dengan hati-hati membuka botol giok, dan aroma yang kuat menghantam wajahnya. Hanya dengan menciumnya, dia merasa segar, dan luka di tubuhnya sepertinya telah pulih lebih dari setengahnya.
kotak lainnya berisi batu kristal hijau yang sepertinya hampir naik dan berubah menjadi asap hijau, tidak diragukan lagi itu adalah kristal naga. Setelah mengonfirmasi, Ruo Xiang juga mengeluarkan botol kuno kecil dan melemparkannya, dia kemudian menuangkan setetes susu spiritual dari botol giok dan menelannya, segera, dia merasa luka-lukanya telah berhenti dan kekuatan misterius meleleh, dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Ketika Guang Yi menerima botol itu, dia buru-buru membukanya untuk memeriksanya, 2 tetes darah tergeletak di dalam botol, matanya mengungkapkan ekspresi keinginan dan kegembiraan yang tidak biasa, tubuhnya mulai gemetar, dia mengeluarkan botol yang lebih besar dan meletakkan botol itu di dalamnya, dia kemudian mengeluarkan kotak giok dan meletakkannya di dalam botol, akhirnya, dia menyimpannya. Haha, kakak laki-laki Biao, susu rohku tidak mengecewakanmu, kan? Meskipun Guang Yi telah kehilangan 4 harta karun, dia jelas dalam suasana hati yang baik. Ledakan. Dengan ledakan, peti mati surgawi pengumpul kehidupan meledak dan hancur berkeping-keping. Ruo Xiang perlahan berjalan keluar dari ledakan, dia tampak seperti berada di ambang kematian sebelumnya, tetapi sekarang, auranya melonjak dan dia sepertinya berada di puncaknya. Susu roh selama setahun yang tak terhitung jumlahnya ini benar-benar tidak mengecewakanku. Wajah Ruo Xiang memerah dan dia memuji, meskipun hanya sepertiga dari luka-luka saya yang telah sembuh, saya telah sepenuhnya membalikkan situasi, tidak perlu menyia-nyiakan susu rohani lagi, saya hanya akan menyesuaikan pernapasan saya sendiri. Wajah Guang Yi berkedut dan dia berseru, hanya sepertiga lebih baik. Siapa yang memukuli sepupu hingga luka serius seperti itu? Wajah Yun Xiao melintas di benak Ruo Xiang, dan dia mendengus berat, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Guang Yi tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, pasti ada yang lain, namun, sepupu bahkan tidak menginginkan peti mati surgawi pengumpul kehidupan lagi, benda itu adalah harta yang menyelamatkan nyawa. Setiap peti mati surgawi pengumpul kehidupan hanya dapat digunakan sekali, dan energi di dalamnya hanya cukup untuk bertahan selama sebulan, jika tidak ada yang datang setelah setengah bulan, aku akan mati tanpa ragu. Ngomong-ngomong, itu semua benar-benar berkat sepupu yang lebih muda. Guang Yi tertegun sejenak, daging di wajahnya berkedut hebat, matanya dipenuhi kekesalan, tapi dia masih memaksakan senyum, hehe, ini semua kehendak surga, saudara sepupu beruntung. Ruo Xiang mencibir dan berkata, luka di tubuhku belum pulih, tempat ini terlalu jauh dari Laut Utara, saya berencana untuk pergi ke pengasingan untuk memulihkan diri, saya akan pergi setelah saya pulih sepenuhnya, saya harus merepotkan sepupu yang lebih muda untuk menyediakan beberapa sumber daya. Aku harus. Guang Yi berkata kepada Paman Ming yang terhormat, pemimpin klan, segera berikan sepupu saya ini sejumlah besar kristal esensi kelas atas, beri dia sebanyak yang dia mau. Ya, kepala Paman Ming bergetar seperti saringan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekelompok orang dengan cepat kembali ke wilayah suku udang liar surgawi, Paman Ming segera memerintahkan anggota suku untuk memasok semua kristal esensi kelas atas untuk dipulihkan oleh Yun Xiang. Baru saat itulah Ruo Xiang pergi, puas, dia menemukan tempat tersembunyi di laut terdekat untuk memulihkan diri. Guang Yi melihat punggungnya saat dia pergi, wajahnya segera menjadi gelap, dia tenggelam dalam pikiran, tidak tahu harus berpikir apa. Ratusan prajurit paus gigi tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya berdiri diam, namun, sikap mereka yang mengesankan saja sudah cukup untuk membuat semua anggota suku dari suku udang liar surgawi bersujud di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Setelah sekian lama, Guang Yi kembali sadar dan berkata kepada Paman Ming, ketika kamu menjaga perairan pantai, apakah kamu melihat seorang gadis mirip manusia memasuki wilayah manusia dari Laut Timur? Tubuh Paman Ming gemetar saat dia berpikir keras, dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, ini, Yingluo ini. Lautnya sangat besar, bagaimana seorang gadis bisa menyadarinya? Pertanyaan ini hanya omong kosong, tetapi dia tidak berani membantahnya, dia sangat cemas hingga keringat dingin menetes di dahinya, dan dia buru-buru berteriak, Mingbu, kemarilah. Pemuda yang sedikit lebih tinggi dari suku udang liar surgawi buru-buru merangkak dan terus bersujud, dia belum pernah melihat sosok penting sebelumnya, dan kakinya lembut. Berhenti bersujud, Paman Ming menegur, cepat jawab pertanyaan yang mulia.
Guang Yi kesal, dia menunjuk ke udara dan sebuah pemandangan segera muncul di air, ada seorang gadis kecil yang tampaknya bodoh berenang perlahan di laut, matanya berkabut dan dia sepertinya tidak sadarkan diri, ada cahaya samar di sekitar gadis itu. Pernahkah kamu melihat gadis kecil ini? Sebelumnya, Guang Yi bertanya lagi. Paman Ming dan Ming Bu sama-sama mengangkat kepala mereka untuk melihat ke atas, dan Ming Bu berkata, Tuanku, saya telah berpatroli di laut setiap hari, tetapi saya tidak menemukan gadis kecil ini. Wajah Guang Yi menunjukkan kekecewaan, baiklah, aku mengerti, misi saya kali ini adalah menemukan gadis ini, menurut beberapa petunjuk, gadis ini seharusnya masih berada di kota Tianhai sehari sebelum kemarin, tetapi sekarang kami tiba-tiba kehilangan kontak dengannya, saya bingung. Kehilangan kontak, Paman Ming berpura-pura tenggelam dalam pikirannya, lalu tiba-tiba menyadari, mungkinkah dia dibunuh oleh umat manusia? Manusia itu semua seperti orang biadab yang tidak beradab, makan daging mentah dan minum darah, itu normal bagi mereka untuk membunuh gadis kecil ini. Guang Yi menggosok pelipisnya dan menatapnya seperti dia idiot, bahkan jika gadis kecil ini sudah mati, aku punya cara untuk merasakannya, sangat mungkin dia terjebak dalam semacam formasi penghalang, saya harus menemukannya. Anda harus sangat akrab dengan umat manusia di kota Haiti, jadi saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Yang terbaik adalah jika Anda tidak memobilisasi angkatan darat, jika negosiasi selesai, belum terlambat untuk mengambil tindakan, aku sudah mengasingkan diri selama beberapa hari, jadi aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Guang Yi tidak bisa tetap tenang setelah mendapatkan 2 tetes darah naga. Banyak keturunan naga sangat berbakat dan terlahir sebagai kaisar bela diri dari 9 alam surga, selama proses kultivasi, selain terus-menerus menyerap yuan ki alami untuk memperkuat wilayah mereka, mereka juga perlu terus-menerus menyempurnakan garis keturunan mereka sehingga akan disempurnakan ke arah leluhur mereka, inilah yang disebut atavisme garis keturunan. Guang Yi juga orang yang sangat berbakat, dia telah menyiapkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan dengan 2 tetes darah ini, dia memiliki kepercayaan diri yang besar dalam memadatkan garis keturunannya ke tingkat yang menakutkan. Aku akan pergi dan berbicara denganmu. Paman Ming berkata dengan canggung, tercengang. Guang Yi mengerutkan kening, jejak ketidakbahagiaan muncul di wajahnya, suku udang liar surgawi Anda adalah yang paling akrab dengan tempat ini, Anda juga harus tahu paling banyak tentang manusia, jika manusia serakah itu memiliki syarat, selama itu tidak terlalu banyak, dia akan menyetujuinya, singkatnya, tidak peduli apa, aku ingin melihat gadis kecil ini hidup, dan aku ingin melihat mayatnya mati. Setelah dia menyampaikan perintah, Paman Ming tidak berani tidak patuh dan setuju berulang kali. Guang Yi juga mulai mengembangkan garis keturunannya dalam pengasingan, penting untuk menemukan gadis kecil itu, tetapi meningkatkan kultivasinya sendiri bahkan lebih mendesak, dia memiliki ratusan gigi penjaga paus yang melindunginya, jadi dia tidak perlu memilih tempat tersembunyi. Setelah Un Xiao kembali dari laut, semua orang sibuk menanyakan tentang keseluruhan cerita, dia hanya memberikan beberapa alasan dan mengatakan yang sebenarnya kepada Han Xuan, lalu kembali ke pengasingannya. Han Xuan diam-diam senang, seolah-olah rahasia sedang dibagikan. 2 hari berikutnya damai. Yun Xiao diam-diam melahap ki primordial, dia tidak mengalami masalah apapun selama perjalanan kultivasinya, kecuali kurangnya ki primordial, tapi, berbeda baginya untuk menerobos ke 9 alam kedaulatan bela diri surga, tahap ini tidak hanya mengharuskannya memiliki pemahaman yang cukup tentang seni bela diri, tetapi untuk berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi, sehingga kekuatannya yang terbatas dapat diintegrasikan ke dalam hukum langit dan bumi yang tak terbatas. Namun, dia masih 2 tingkat lagi. Untuk menjadi tertinggi bela diri, dia tidak tahu berapa banyak batu primordial yang harus dia gunakan untuk mengisi kembali ki vital dari 2 level ini. Selain itu, efek dari batu primordial tingkat supreme masih jauh lebih buruk daripada inti primordial Ning Keiwei. Pada hari ketiga, fenomena aneh mulai muncul di permukaan laut, sejumlah besar anggota suku laut yang tampak aneh melonjak dari dasar laut. Mereka menutupi langit dan bumi tanpa akhir yang terlihat, mungkin ada puluhan ribu dari mereka, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Sejumlah besar prajurit manusia bergegas ke kota Haiti, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, dan mereka semua ketakutan.
Kekuatan utama di kota juga khawatir pada saat pertama, beberapa berkas cahaya melesat ke langit dan melihat ke arah laut, mereka semua menghirup napas dingin. Di antara mereka, ekspresi Liao Yangbing adalah yang paling jelek. Jika warriors ras laut bergegas ke pantai, mereka akan menelan kota Haiti. Saat dia bingung dan hatinya dipenuhi dengan kepanikan, sebuah suara datang dari laut yang jauh, siapa pemimpin umat manusia? Keluar dan bicaralah. Pemimpin umat manusia. Semua orang saling memandang, satu-satunya yang bisa disebut itu mungkin adalah orang suci, tetapi binatang laut pasti mengacu pada pemimpin kota Haiti. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Liao Yangbing. Sialan, Liao Yangbing mengutuk, itu pasti pemburu buta yang membunuh anggota penting suku laut. Di masa lalu, konflik dengan ras laut sering terjadi, tetapi semuanya adalah perkelahian kecil, mereka belum pernah melihat konflik skala besar seperti itu, ini hanyalah perang antara dua pasukan. Sekarang semua orang di kota melihat Liao Yangbing, dia tidak punya pilihan selain terbang. Di Cakrawala, di depan puluhan ribu tentara suku laut, wajah Paman Ming penuh energi, dan dia memerintahkan mereka dengan arogan. Ada beberapa yang mulia bela diri lainnya di sampingnya, mereka terlihat aneh dan jelas berasal dari ras lain. Seorang ahli spesies samudera berkepala kepiting dengan armor di sekujur tubuhnya memiliki ekspresi ketidakpuasan yang ekstrim di matanya, dia mendengus dan berkata, ini hanya negosiasi dengan manusia, apakah ada kebutuhan untuk membuat adegan yang dibesar-besarkan? Mungkinkah suku udang liar surgawimu takut dan telah meminta semua orang untuk datang? Wajah Paman Ming dipenuhi dengan amarah saat dia berteriak, kepiting sialan, kamu berani menyemprotku. Aku adalah komandan lautan luas ini. Negosiasi dengan manusia ini sangat penting, jika kita mengacaukannya, kamu harus memberikan penjelasan kepada Tuan Guang Yi. Kamu hanya bisa mengandalkan posisimu untuk menekan orang lain, tapi kamu tidak memiliki kemampuan apapun. Kepala kepiting mengejek, jika bukan karena komandan yang ditunjuk oleh istana, siapa di antara puluhan ribu prajurit di lautan yang mau tunduk kepada Anda? Petik 2. Kamu berani mempertanyakan otoritasku. Paman Ming meraung, rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Bagus, mempertanyakan saya adalah mempertanyakan otoritas istana, saya pasti akan melaporkannya kepada Tuan Guang Yi. Wajah kepala kepiting berubah menjadi hijau ketika dia mendengar bahwa dia akan memberitahu Guang Yi, dia tersenyum jelek dan berkata dengan canggung, Saudara Mingbo, adik laki-laki ini salah bicara, Saudara Mingbo adalah orang yang murah hati, tolong jangan menahannya terhadap adik laki-laki ini. Paman Ming senang dengan dirinya sendiri dan memalingkan muka. Keringat menetes di wajah kepala kepiting, masalah ini bisa besar atau kecil, itu bisa sebesar memusnahkan seluruh keluarga, atau sekecil yang tidak layak disebutkan. Seorang ahli dengan kepala segitiga terbalik di barisan depan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara untuk membantu. Saudara Paman Ming, kami telah bertetangga selama bertahun-tahun, jika ada konflik kecil, kita bisa menyelesaikannya secara internal, tidak perlu membawanya ke keluarga kerajaan. Anda telah menjadi komandan di perairan pesisir selama lebih dari 100 tahun, dan semua orang masih menghormati Anda. Selain itu, sekarang kita bekerja sama untuk keluarga kerajaan, tidak mudah untuk memulai konflik internal, jika kita tidak menyelesaikan tugas, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada keluarga kerajaan? Ya, aku sangat menghormatimu. Itu tidak baik untuk perselisihan internal. Kepala kepiting juga dengan cepat setuju. Jika itu masalahnya, maka saya akan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Paman Ming mendengus. Dia hanya mengatakannya untuk menakut-nakuti orang, dia tidak berani menyebutkan masalah sepele seperti itu di depan Guang Yi, dan dia benar-benar takut itu akan menunda urusan resminya. Saat beberapa dari mereka berbicara, aura besar datang, segera menekan semua orang sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala, dan hati mereka dipenuhi dengan kepanikan. Seorang penguasa bela diri, dia sebenarnya adalah penguasa bela diri dari 9 surga. Kepala kepiting ketakutan, jika seorang kaisar bela diri benar-benar datang, bahkan jika mereka memiliki puluhan ribu tentara, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Paman Ming ketakutan karena akalnya, dia segera memutuskan bahwa aura ini milik orang yang telah menciptakan pusaran air 1000 mil di laut beberapa hari yang lalu. Saat mereka panik,
Liao Yangbing juga merasa takut, meskipun dia tidak merasakan keberadaan yang luar biasa kuat. Ada begitu banyak prajurit suku laut, jika mereka tidak berkomunikasi dengan baik, kemungkinan besar akan berubah menjadi perang antara kedua ras. Dia tidak bisa memikul tanggung jawab. Saya Liao Yangbing, penguasa kota-kota Haiti, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mereka benar-benar ingin membuat formasi sebesar itu. Indera ilahi Liao Yangbing langsung menyapu puluhan ribu anggota suku laut dan akhirnya mendarat di 10 orang di barisan depan. Dia diam-diam menghela nafas lega, hanya 10 orang ini yang merupakan kehormatan bela diri, sisanya tidak cukup untuk menghadapinya. Paman Ming menekan gemetar di hatinya dan berkata, kami di sini atas perintah Tuan Guang Yi dari keluarga Kerajaan Laut Timur untuk menemukan seorang wanita. Ada bukti bahwa wanita itu telah memasuki kota Haiti. Setidaknya beberapa hari yang lalu, tolong serahkan dia dengan cepat, agar tidak merusak perdamaian antara kedua ras. Liao Yangbing tercengang, jadi ini untuk tujuan mencari seseorang, dia bertanya dengan heran, wanita apa itu? Ada karakteristik khusus. Paman Ming mengucapkan mantra di udara, sebuah lampu hijau melesat keluar dan mengembun menjadi bentuk seorang gadis di udara. Dia imut dan menggemaskan, itu dia adalah orang yang harus ditemukan Istana Donghai, tidak peduli di mana dia bersembunyi, kita harus menemukannya, saya harap Anda akan pintar dan bekerja sama dengan kami, jangan keras kepala. Jejak kemarahan menggenang di hati Liao Yangbing, ini adalah pertama kalinya dia dimarahi oleh beberapa yang mulia bela diri, namun, dia tidak berdebat dengan mereka karena IQ rendah dan sirace yang tidak berbudaya, dia mengatakan, setidaknya ada 8.000 gadis seperti dia di kota Haiti, bagaimana kita bisa menemukannya di lautan manusia yang luas? Petik 2. Lautan orang yang luas, kata Paman Ming dengan kaget dan marah, bisakah itu sebesar Samudra Timur saya? Saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki pikiran yang bertentangan, ini untuk kebaikan Anda sendiri. Jika tidak, ketika saya melapor kembali dan Tuan Guang Yi datang secara pribadi, tidak akan mudah untuk berbicara dengannya. Liao Yangbing berpikir bahwa Guang Yi harus menjadi anggota keluarga Kerajaan Laut Timur. Siapa gadis kecil ini? Bagaimana dia bisa terlibat dengan keluarga kerajaan? Dia masih khawatir, kedua klan kami selalu bertetangga yang ramah, kita tidak boleh memutuskan hubungan kita karena masalah kecil. Aku akan kembali ke kota dan membuat pengumuman untuk mencari gadis ini. Saya akan memberi semua orang jawaban dalam 3 hari, jika tidak ada hasil, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bagus. Paman Ming mengangguk berulang kali, tapi yang terbaik jika ada hasilnya, jika tidak, kalian manusia tidak akan bisa menanggung kemarahan keluarga kerajaan. Setelah dia selesai berbicara, puluhan ribu anggota suku laut mundur di bawah pimpinannya, mereka berangsur-angsur tenggelam ke dasar laut dan menghilang tanpa jejak. Liao Yangbing mengerutkan kening, ini adalah masalah yang merepotkan tanpa alasan apapun, dan itu melibatkan banyak orang. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengirim pesan ke kota Bulan Merah dan membiarkan mereka menanganinya. Bagaimanapun, kota Bulan Merah adalah pemimpin wilayah timur, masalah ini melibatkan dua klan, jika tidak ditangani dengan baik dan perang pecah, tanggung jawabnya akan besar. Invasi skala besar terbaru oleh ras laut disebabkan oleh penguasa bela diri Van Kuiser, Gu Feiyang. Beberapa dekade yang lalu, orang-orang dari 4 laut telah berkumpul dan memimpin tentara langsung ke kota suci Lengshui, bahkan wilayah suci tidak berani bertarung. Saya tidak peduli lagi, mari kita lihat apakah kita bisa menemukan gadis ini dulu. Jika kita bisa menemukannya, yang terbaik adalah menyerahkannya ke Laut Rache untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kita tidak dapat menemukannya, dan situasinya memburuk, tidak akan terlambat untuk mengirim pesan mendesak ke kota Red Moon. Setelah mengambil keputusan, Liao Yangbing segera berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke kota Haiti. Pada hari keempat pengasingan Yun Xiao, fluktuasi pesan tiba-tiba datang dari luar ruang rahasia, dan dia perlahan membuka matanya. Biasanya, Han Xuan tidak akan mengganggunya saat ini kecuali itu sesuatu yang mendesak. Dia melambaikan tangannya, dan pesan itu dikirim ke benaknya. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia tiba-tiba bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Han Xuan telah menunggu di luar untuk waktu yang lama, wajahnya dipenuhi dengan kecemasan. Tuan Muda Yun, lihat ini. Han Xuan mengucapkan mantra tanpa kata kedua, dan gambar Xiao Hong muncul di udara.
bersama dengan pemberitahuan orang hilang yang dikeluarkan oleh rumah tuan kota. Baru kemarin, perlombaan marinir datang dengan cara yang agresif untuk menemukan merah kecil. Kata Fei Xuan. Yun Xiao tidak menunjukkan banyak reaksi di wajahnya, dia tahu lebih banyak tentang suku laut daripada manusia biasa, jadi dia tidak panik, dia hanya bergumam pada dirinya sendiri, jadi dia datang dari Laut Timur, maka orang yang mencarinya pasti tahu siapa dia. Han Xuan tercengang, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Yun Xiao, tetapi dia berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seluruh kota mencari Xiao Hong, dia pernah bekerja di depan umum sebagai pemandu belanja di toko, jadi saya khawatir orang-orang akan segera datang ke pintu kami. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Qianrong bergegas masuk dan berkata, Presiden, Tuan Muda Yun Xiao, Tuan Kota Liao, dan Tuan Muda Lai Feng telah membawa sekelompok besar orang. Tidak ada cara untuk menyembunyikan fakta bahwa Xiao Hong ada di Serikat Pekerja The Purple Cloud, lagi pula, terlalu banyak orang yang melihatnya. Mereka segera tiba di aula utama, dan kursi tamu sudah penuh, Liao Yangbing, beberapa tokoh besar kota, dan Beiming Lai Feng. Semuanya melihat mereka. Liao Yangbing langsung ke intinya, Tuan Muda Yun Xiao, pemimpin Guild Han Xuan, saya yakin kalian berdua sudah tahu mengapa semua orang ada di sini, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, bukan? Petik 2. Han Xuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia menoleh sedikit dan melirik Yun Xiao, petunjuknya juga sangat jelas, yaitu membiarkan Yun Xiao bertanggung jawab atas segalanya. Yun Xiao mengangguk, saya sudah tahu, tetapi saya tidak bisa menyerahkan Xiao Hong, untuk beberapa alasan yang tidak bisa saya jelaskan, saya juga tidak bisa menyerahkannya. Semua orang tercengang, Beiming Lai Feng mencibir, kamu pikir kamu tidak bisa menyerahkannya hanya karena kamu mengatakannya. Jika ras laut datang untuk memintamu 2 hari kemudian, kami akan menyerahkanmu. Semua orang mengira Yun Xiao akan marah, tetapi yang mengejutkan mereka, dia hanya mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, itu bagus, aku juga ingin mencari tahu beberapa hal dari mereka. Ini Bian. Beiming Lai Feng juga tercengang, Liao Yangbing dan orang-orang lainnya juga tercengang, mereka tidak menyangka pihak lain begitu lugas. Tuan Muda Yun Xiao, Liao Yangbing berkata dengan sungguh-sungguh, ini menyangkut perdamaian antara kedua ras, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati, menyerahkan Xiao Hong adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik, dia baru saja membuat sekutu seperti itu, dan dia tidak ingin apapun terjadi padanya. Jangan khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya akan memberikan penjelasan kepada suku laut. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan ras laut sebagai titik terobosan untuk mencari tahu tentang Xiao Hong dan Nisi, adapun perdamaian antara kedua ras, bahkan jika langit runtuh, akan ada seseorang yang tinggi untuk menahannya, saat itu, dia telah menembus langit dan memiliki wilayah suci untuk menahannya. Liao Yangbing kehilangan kata-kata, tetapi karena pihak lain sudah mengatakannya, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Semuanya, bekerja keras 2 hari ini, kata Beiming Lai Feng, awasi Serikat Pekerja The Purple Cloud, jangan biarkan siapapun melarikan diri. Semua orang memiliki pemikiran yang sama, setelah mereka pergi, mereka mengirim sejumlah besar ahli untuk mengawasi pulau itu selama 24 jam, dan susunan di pulau teleportasi ditangguhkan sementara, jika Yun Xiao dan yang lainnya memanfaatkan situasi dan melarikan diri. 2 hari kemudian, Yun Xiao keluar dari pengasingannya seperti yang dijanjikan dan terbang menuju laut sendirian. Liao Yangbing, Beiming Lai Feng, dan yang lainnya menonton dari kejauhan, ketika mereka melihatnya mendekati puluhan ribu tentara suku laut, mereka semua menghela nafas lega. Siapa kamu? Di mana kota Tuan Liao Yangbing? Ekspresi marah muncul di wajah Paman Ming, tuan kota pihak lain benar-benar telah mendirikan mereka dan mengirim kehormatan bela diri muda, jelas bahwa dia tidak menghargai mereka. Yun Xiao memindai mereka dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa tidak ada ahli di antara mereka, dan prajurit laut ini semuanya jelek, tampaknya beberapa ras telah bergabung bersama, dia tertawa dan berkata, Tuan kota Liao memiliki terlalu banyak gundik tadi malam, dan tubuhnya terluka parah, aku khawatir dia tidak akan bisa datang, jadi dia mengirimku untuk menemuimu. Apa? Dia sebenarnya masih tega menggoda putrinya, apakah dia melakukan apa yang kami perintahkan untuk dia lakukan?
Paman Ming berkata dengan marah. Tentu saja, Yun Xiao tertawa, selesai. Karena sudah dilakukan Tuan Kota Liao sangat senang sehingga dia melakukan masturbasi tanpa pengekangan, dia masih beristirahat di tempat tidur di rumah Tuan Kota. Bagaimana dengan gadis kecil itu? Paman Ming sangat gembira. Yun Xiao mengucapkan mantra di udara, dan penampilan Xiao Hong dari beberapa hari yang lalu segera muncul di benaknya, apakah dia yang kamu cari? Paman Ming dan yang lainnya menatap tempat kejadian sebentar dan memastikannya tanpa ragu, dia berkata dengan sukacita yang besar, ya. Cepat dan serahkan dia, atau kamu harus menanggung konsekuensinya. Dengan senyum tipis, Yun Xiao menjentikkan gambar itu dan bertanya, aku ingin tahu mengapa kalian semua menginginkan gadis kecil ini. Bisakah kamu memberitahuku? Paman Ming tidak tahu, wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak, ini adalah rahasia Samudra Timur, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, serahkan sekarang. Yun Xiao merenung sejenak, tampaknya tentara udang dan jenderal kepiting ini tidak tahu tentang Xiao Hong dan Nisi, dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia berkata langsung, saya khawatir gadis kecil itu tidak bisa datang, dia dalam keadaan yang tidak bisa saya jelaskan, bisakah Anda memanggil atasan Anda untuk berbicara? Petik 2. Pemimpin. Aku pemimpin laut ini. Paman Ming mengangkat alisnya yang tebal dan berteriak, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku, Tuan kita Guang Yi telah mengatakan bahwa aku ingin melihat gadis ini, mati atau hidup. Guang Yi. Yun Xiao segera tahu bahwa kata, Guang, adalah nama keluarga kerajaan Donghai, sepertinya Xiao Hong memang terkenal, dan dia bahkan mungkin berasal dari istana Donghai, biarkan Guang Yi atau apapun datang menemuiku, aku tidak akan bisa mendapatkan apapun dari berbicara denganmu antek-antek, itu hanya membuang-buang waktu saya. Apa? Betapa berani, manusia rendahan, beraninya kamu memanggil kami, suku udang liar surgawi yang mulia, antek-antekmu. Paman Ming gemetar karena marah, kepala kepiting dan kepala segitiga terbalik juga sangat marah, meskipun mereka tidak berhubungan baik dengan Paman Ming, mereka adalah saudara yang berdiri di luar tembok untuk bertahan melawan musuh, aura mereka melonjak dan mereka siap untuk memulai pertarungan jika mereka tidak setuju. Dengan senyum dingin, Yun Xiao tiba-tiba membuka mata surgawinya yang sudah lama berlalu, dan aliran kekuatan mental mengalir keluar dan menekan selusin yang mulia bela diri di depannya. Kekuatan mental sebenarnya mengandung kekuatan naga. Kekuatan naga, itu kekuatan naga. Paman Ming kehilangan suaranya karena terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa lagi meningkatkan perlawanan apapun. Tiba-tiba, lebih dari 10 orang terkejut di tempat, dan masing-masing dari mereka berkeringat dingin. Ini adalah tekanan level, dan itu berasal dari gemetar jiwa. Naga iblis juga merupakan keturunan dari naga sejati, meskipun garis keturunannya tidak sekaya klan kerajaan dari 4 lautan, ia masih memiliki kekuatan naga, ditambah dengan kekuatan spiritual Yun Xiao yang diperkuat, itu seperti amplifier yang segera mengintimidasi puluhan ribu orang klan laut. Kilatan dingin berkedip di mata Yun Xiao saat dia berkata dengan suara dingin, katakan pada Guang Yi untuk datang menemuiku, saya akan menunggunya di kota Haiti, jika dia tidak datang, Anda bisa melupakan melihat gadis kecil ini dalam hidup ini. Ngomong-ngomong, namaku Li Yun Xiao. Semua anggota suku laut gemetar, meskipun Yun Xiao memiliki tubuh manusia, di mata mereka, dia seperti naga iblis berbicara saat ini, membuat hati mereka bergetar, baru setelah dia selesai, tekanan mengerikan yang membuat jiwa mereka gemetar surut. Paman Ming dan yang lainnya gemetar untuk sementara waktu, dan ketika mereka melihat bahwa Yun Xiao tidak lagi bergerak, mereka tenggelam ke dasar laut karena ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Yun Xiao merenung sejenak sebelum terbang kembali ke kota Haiti, semua orang menonton dari menara kota, dan mereka merasa sangat aneh ketika melihat suku laut mundur. Tuan Muda Yun Xiao, apakah sudah selesai? Liao Yangbing menghampirinya. Sudah selesai, kata Yun Xiao sambil tersenyum, semuanya baik-baik saja sekarang, kamu bisa pergi sekarang, semuanya. Yingluo ini, di mana gadis kecil itu? Mereka tidak menginginkannya lagi. Liao Yangbing merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa itu. Tidak, saya sudah memberi tahu mereka bahwa gadis kecil itu tidak lagi berada di kota Haiti, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Yun Xiao penuh dengan omong kosong. Dia hanya bisa mengarang sebuah cerita, jika dia mengatakan yang sebenarnya,
dia takut orang-orang di depannya ini akan marah sampai mati. Beiming Lai Feng juga mengerutkan kening tidak percaya, bagaimana orang-orang dari ras laut bisa begitu mudah diajak bicara. Yun Xiao menatapnya dan berkata dengan senyum dingin, orang-orang laut murni dan imut, mereka sangat ramah dan ramah. Setelah mereka mengetahui bahwa gadis itu tidak berada di kota Haiti, mereka bahkan mengundang saya untuk minum teh bersama mereka. Beiming Lai Feng, hehe, haha, ada baiknya sudah beres. Liao Yangbing takut mereka berdua akan berselisih lagi, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan tersenyum, Tuan Muda Yun Xiao, Anda terampil dan berani, Anda sama sekali tidak takut dengan ras alien, saya terkesan. Tembakan besar kota Haiti juga bergema dan dipuji, kota Haiti adalah fondasi dari orang-orang ini, jika mereka berselisih dengan ras laut, mereka akan menjadi yang pertama terpengaruh, jadi mereka lebih gugup daripada orang lain. Aku baik-baik saja sekarang, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda bisa pergi sekarang. Setelah semua orang melihat bahwa suku laut memang telah mundur, mereka tidak lagi ragu dan kembali satu demi satu, mereka tidak menyangka bahwa krisis yang sangat tegang akan diselesaikan dengan mudah. Yun Xiao kembali ke kamar dagang awan ungu dan terus berkultivasi dalam pengasingan. Setelah beberapa hari, laut tiba-tiba menjadi bergejolak, air laut naik bergelombang, dan awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit, petir dan guntur terus berkedip, seolah-olah sesuatu yang aneh sedang terjadi, aura menakutkan datang bersama ombak, langsung menghantam kaki kota. Pulau teleportasi yang terisolasi dimusnahkan dalam sekejap, para ahli di pulau itu buru-buru bergabung untuk membentuk formasi pertahanan untuk membuka laut dan menjaga keselamatan orang-orang di pulau itu, namun, jembatan yang mengarah ke kota telah benar-benar runtuh, dan manusia tidak bisa lagi melewatinya. Pembangkit tenaga listrik kota Haiti menjadi pucat karena ketakutan dan terbang ke tembok kota satu demi satu, melihat ke kejauhan. Di laut, percikan besar naik perlahan, seperti taman di langit, beberapa sosok duduk di atasnya, kemudian, satu demi satu, sosok-sosok bermunculan dari laut dan memenuhi langit. Saya mengucapkan selamat hari Valentine Tiongkok kepada semua orang, aku berharap semua buahnya, dan gadis manapun yang kamu sukai di jalan dapat mengambil inisiatif untuk melemparkan dirimu ke pelukanmu. Meskipun kenyataannya kejam, hatiku masih merindukan keinginan yang indah. Bersambung.